Pemirsa, kita jumpa lagi dalam acara Road to Digital Banking Awards 2025 bersama saya Bayu Prawirahi, ditemani dengan Pak Irwan Absyah selaku Dewan Juri Digital Banking Awards 2025, yang mana saya juga menjadi ketuanya. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Hari ini kita kedatangan Pak Hengki Surya Putra dari Bank Sahabat Sampurna. Kenapa saya bilang spesial? Ya. Karena kita tahu bahwa dengan transformasi digital ini ada bank yang kemudian mengklaim menjadi digital bank, yang mana kita lihat bahwa komitmennya akan menggunakan channel digital sebagai channel yang utama dan tidak mengandalkan atau kurang mengandalkan cabang-cabang. Tapi ada juga conventional banking yang sudah berjalan dengan lama, yang mengatakan kita sekarang menambah channel digital, sehingga itu yang namanya digital banking, ya, penambahan channel yang dilakukan oleh bank konvensional. Dan kalau kita tahu kalau di bank digital itu umumnya yang namanya isu digital itu ditangani langsung oleh CEO, ya, karena namanya juga bank digital, jadi CEO tangan langsung digitalisasi isu-isu digital. Kalau di bank konvensional, digital banking, channel digital banking ini, mayoritas, hampir semuanya, itu akan dihandle oleh yang namanya Chief Technology Officer, atau biasanya Chief Technology and IT, atau juga yang baru Chief Digital Officer. Yeah. Tapi di sini, digital, di Bank Sahabat Sampurna, digitalisasinya, digital bankingnya dihandle atau dikepalai oleh Chief Financial Officer, yaitu Pak Hengki ini. Nah, itu sesuatu yang menarik yang kita bedah ya. Dan Pak Hengki inilah yang memulai digital banking ini dari awal di Bank Sahabat Sampurna. Ya. Terima kasih Pak Hengki. Terima kasih Pak Bayu, Pak Irwan untuk kesempatannya diberikan nih. Gitu. Iya, luar biasa sekali ini. Gimana ceritanya Pak? Kok bisa digital banking di bawah CFO gitu? Wah, itu ceritanya panjang tuh Pak. Ya, memang kalau mungkin backgroundnya dulu ya Pak ya. Memang tadi Bapak sudah ceritakan kita Bank Sahabat Sampurna sebetulnya kita itu fokusnya visi misinya itu mikro, ya. Jadi memang itu mikro sudah dihandle, ada dua bisnis direktur yang menghandle sebetulnya. Nah, waktu saya join di 2015, sebetulnya kita memikirkan, wah gimana nih kita kalau head to head dengan bank-bank, kita kan bank baru ya Pak ya. Waktu itu kita... Tahun berapa itu Pak? Kita dari 2011 kita akuisisi Bank Dipo, dan 2012-nya kita ganti nama menjadi Bank Sahabat Sampurna. Ya, saya baru masuk dengan manajemen baru itu di 2014-2015. Nah, dengan kita masuknya ke sana, kita juga bilang kalau kita head to head dengan semua konvensional banking, gimana mau menang? Saya bilang nggak mungkin gitu kan. Sehingga memang dari 2015 itu kita sudah mulai sih Pak. Jadi waktu itu memang ada Chief Business and Product Development, namanya ya Pak ya. Di mana itu di bawah kepemimpinan terpisah, saya tetap CFO. Nah, memang dengan berjalannya waktu, ya biasa Pak, namanya juga CFO. Kan selalu saya, apalagi bank kecil tidak bisa sembarangan ya Pak ya. Nah, kalau bank besar mungkin lebih leluasa lah. Kalau saya lihatnya begini Pak, bank kecil itu nggak ada fatnya, nggak ada Pak. Tulang semua. Jadi kalau kena senggol sedikit Pak, patah Pak. Ya. Kalau steak itu T-bone steak. Iya. Gitu. Jadi kalau bank besar itu banyak gitu, kena senggol dikit nggak apa-apa, gitu kan. Sehingga memang waktu 2015 kita masuk, memang situasi kondisi Bank Sahabat Sampurna namanya juga masih baru, memang masih finansialnya masih belum begitu strong Pak ya. Sehingga memang is really tough kita gimana memperbaikinya. Sehingga memang banyak sekali ide-ide yang baru pun kita harus men-challenge abis-abisan, gitu kan, supaya kita jangan sampai, ya namanya duitnya pas-pasan Pak. Jadi kita harus memastikan yang mana nih. Nah, namanya juga business product development selalu create something yang dimana banyak sekali yang dijalankan belum jalan-jalan, dan itu mengikis banyak banget, dan itu yang jadi
Ya biasa Pak, namanya saya CFO tetap debate kan Pak. Nah berjalannya waktu, agak menarik pokoknya berjalannya waktu, akhirnya chief-nya itu mengundurkan diri. Nah saya juga tanpa diinform ya, mendadak bos bilang semuanya pindah ke kamu. Selama ini yang nyetop kamu kan? Iya, betul Pak. Yang menyetop saya, akhirnya dibilang, coba saya mau lihat kamu bisa apa enggak. Tiap kali kan kamu yang men-challenge. Ya kan? Sehingga sekarang kamu harus meng-create, kamu men-challenge, kamu bikin itu make it happen. Saya bilang, wah tantangan menarik, saya bilang kan. Dan jujur aja seperti tadi Pak Bayu jelaskan, mungkin banyak orang bertanya-tanya, ini belum pernah ada CFO yang membawahi. Bapak nanya ke global bank yang manapun, belum nggak ada, Pak. Ya, sehingga memang saya bilang itu tantangan yang nggak mudah untuk saya. Tetapi memang namanya saya juga bersyukur lah, Pak ya, kita dikasih tugas. Saya bilang ya bersyukur aja, berarti ya adalah anugerahnya sendiri dibukakan jalan. Memang pertama kali tidak mudah untuk saya mengambil ini, soalnya kenapa? Ya, totally new juga. Dan mungkin kalau orang ngomongin digital banking, itu betul-betul juga masih baru ya Pak ya. Nah memang kalau dulu metodenya saya simple. Saya bilang ya tim kita juga, saya bilang kalau saya biasanya tidak pernah mau pusingin masalah nama. Kan banyak orang maunya pasang di media, digital banking apa-apa. Saya bilang gak usah. Yang penting cuan aja deh saya bilang. Soalnya saya bang kecil. Orang tadi saya tulang gitu kan. Nah, juga CFO pasti. CFO lagi. Makanya CFO kan. Yang penting cuan. Saya nggak pusingin masalah mau nama. Saya bilang kalau nggak ada cuan ngapain saya bilang gitu kan. Nah dari sana ya memang mungkin stylenya saya Pak ya. Saya bilang ke tim, udah kita itu pokoknya nggak usah pamer-pamer. Yang penting kita show by performance. Ya, saya lebih demen show-nya performance, Pak. Hasilnya. Soalnya kenapa? Hasil yang akan bicara sendiri. Nggak usah kita jualan. Selama hasil itu, habis itu ya dari sana orang juga nanti akan bertanya. Ya bersyukur sih Pak, dulu kita pas saya ditugasi dari 2017, transaksi kita mungkin diketawain kali ya. Kalau transaksi ya ada sedikit-sedikit digital gitu kan ya. Paling sebulan cuma maksudnya transaksi digital seperti apa? Ya, lewat mobile banking, lewat ATM, paling cuma 30.000 per bulan, Pak. Jadi, mulai kapan punya mobile banking? Kita mobile banking kan kita baru ada Sampurna mobile banking itu sebetulnya kita sudah mulai dari 2015, Pak. Kita sudah ada. Cuman kan baru digital banking yang simple lah. Ya. SMS based? Bukan. Enggak. Betul-betul mobile. Ada. Tetapi kan transaksinya hampir dibilang nggak ada. Cuman ada aja. Dan semuanya terbatas gitu loh. Nah sehingga bikin nggak dikejar bos tuh. Kan makanya kan dulu Pak, kan itu 2015 gitu kan. Sehingga saya bilang ya sudah, makanya saya cuma bisa ngomong bahwa dulu waktu saya take over memang transaksinya dikit Pak. Ya sangat dikit, ya udah pasti kan saya dikejar, sekarang saya yang pegang. Kita juga kebingungan, apalagi saya CFO kan Pak. Nah makanya tadi kan challenge-nya. Dulu saya yang debate, sekarang saya yang ditanyain terus, gitu kan? Berat kan Pak? Berat gitu. Nah, sehingga memang transaksi masih kecil, cuman dengan itu kita berkembang sampai sekarang ya kita bersyukur kita mungkin sekarang tiap bulan ya dari 30.000 sekarang sudah melebihi 40 juta transaksi digital. Oke, tapi nasabahnya berapa? Nasabah kita udah jutaan Pak. Cuman nasabahnya itu begini Pak, makanya saya itu konsepnya itu dulu pertama kali mulai, saya bilang, wah saya juga sering sekali ketemu dengan startup. Dulu kan startup banyak ya Pak ya. Jadi saya tidak Sekarang banyak Pak? Banyak. Sekarang tambah banyak lagi Pak, banyak lagi. Cuman dulu kan jarang ada orang yang mau ketemu sama startup. Saya masih ingat saya ketemu beberapa startup di awal-awal itu pakai celana pendek, kaos, santai kan Pak. Dulu bankers mana ada yang mau ketemu Pak, apalagi direktur. Direktur mau ketemu anak-anak, siapa coba yang ketemu Pak? Nggak ada Pak. Kalau saya, ya udah kita ketemu aja. Serius Pak, datang ke kantor pakai celana pendek, kaos.
Ya saya bilang ya nggak apa-apa lah. Saya juga menganggap saya masih muda soalnya. Oh, iya. Ya, sehingga memang saya banyak sekali berhubungan dengan anak muda, Pak. Sehingga memang itu yang saya bangun semuanya. Jadi kita banyak sekali brainstorming dengan mereka, idenya mereka, dan mau nggak mau ya saya bilang ya sudah kita cobain deh. Ya. Tapi Pak, mau tanya, basic transaction dari Sahabat Sampurna kan micro lending. Betul. How do you digitalize that micro lending dalam kaitan? Oke. Nah, jadi gini Pak. Tadi kan saya bilang di apakah ini digital banking ini fokus on funding dulu atau dua-duanya sekaligus atau? Saya selalu liatin semuanya Pak. Oke. Ya, jadi waktu saya ngomong digital, waktu saya pertama kali ditugaskan, saya bilang saya nggak mau memberikan limit. Soalnya kalau saya membatasi, fokus saya malahan kita udah kebingungan gimana caranya menbatasi lagi, lebih susah kan. Dua bisnis yang tradisional itu tetap jalan mikro, saya bilang jalan aja biasa. Ya. Saya selalu bilang saya channel baru. Oh, jadi create new market. New market saya. Okay. Pak. Ya. Jadi yang saya tidak mengganggu yang existing. Existing nggak di-digitize? Belum, Pak. Oh, ya. Dulu pas pertama kali mulai nggak berani saya ganggu-ganggu. Ya. Biarkan mereka jalan. Soalnya kenapa? Saya kan tadi saya bilang, Pak, Bank Sampurna baru muncul itu masih banyak tulang. Ya. Jadi saya bilang bisnis tidak boleh diganggu, jalanin aja. Ini jalan terus tradisional. Iya, saya dari itu Ya. dari create new. Ya. Makanya saya selalu bilang I'm a new channel. Ya. Saya nggak berani bilang Bank Sampurna digital banking, saya nggak pernah, Pak. Ya. Saya bilang we are a new channel Ya. aja. Nah, dengan berjalannya waktu, dulu kita create ya pertama kali kan apa? Ada virtual account, saya create. Habis itu kita create lagi payment, kita ada hubungan lagi dengan startup yang di luar. Pertama lokal dulu ya Pak ya. Kita bangun, akhirnya berjalan, transaksi mulai ada. Habis itu kita juga berhubungan dengan banyak startup, ide-idenya lagi. Pertama kali itu kebanyakan mulai dari payment Pak, transaksi. Ya. Dari transaksi itu udah mulai sudah mulai lumayan kelihatan. Kita mulai masuk lagi ke ada yang remittance sedikit, ya. Habis dari sana kita menjajahi lagi lending. Banyak sekali dengan yang P2P juga kita banyak sebetulnya. Lewat channeling model atau yang host to host banyak lah. Kita ada beberapa ide gitu kan. Nah, dengan berjalannya waktu ya sekarang ini kita punya hampir bisa dibilang Bapak mau payment, mau transaction, mau lending, mau funding semuanya kita ada, Pak. Ya, malahan yang sekarang saya lagi fokuskan itu adalah cross border. Ya, soalnya kenapa? Saya melihat ya lokal kan sudah banyak. Ya, sehingga memang yang saya fokuskan sekarang cross border. Supaya saya mau bisa ke seluruh dunia. Dengan your punya ini bisa dipakai di luar. Bisa pakai saya punya, bisa siapa aja. Nah, memang konsep saya dengan dia. Kalau saya depend hanya Bank Sahabat Sampurna, saya bilang saya susah. Cabang saya aja cuma ada 21 cabang. Ya, sehingga saya banyak sekali bermitra, Pak. Saya banyak sekali bermitra dengan startup-startup. Walaupun itu namanya mereka, belakangnya itu sebetulnya banyak di belakangnya infrastrukturnya di saya. Maksudnya namanya depan mereka itu seperti apa, Pak? Jadi bank as a service, Pak. Oke. Ya, banyak orang kan dari dulu bilang mau jadi bank as a service. Kalau saya nggak usah gembar-gembar bank as a service lah. Yang penting saya cuan aja gitu kan. Sebetulnya sekarang banyak orang bilang, Ki, you are the first bank as a service yang betul-betul jalan. Soalnya kenapa? Partner saya banyak, Pak. Ya, mungkin sekarang sudah lebih dari 50-an. Dan saya bukan hanya lokal, saya worldwide. Ada yang dari beberapa negara juga connect-nya ke kita. Nah, sehingga memang infrastrukturnya itu di belakangnya kebanyakan linknya ke kita semua. Jadi kita yang di belakangnya yang kalau pemegang saham selalu bilangnya begini, Ki, you itu seperti pabrik yang pabrik OEM. Lu mau merek apa aja lu bikin. Mereka yang di depan semuanya ya tinggal pokoknya produksinya di sini gitu loh. Nah, saya yang produce Pak semuanya gitu kan. Sehingga memang semua orang connect ke saya. Mereka mau jualan apapun, pakai merek apapun ya silakan. Saya nggak pusing. Cuman memang muaranya ujung-ujungnya di belakangnya di saya, Pak. Gitu loh. Sehingga memang transaksi kita akhirnya melonjak. Nah, transaksinya emang
banyak variasi tadi seperti mau payment, mau lending, mau funding, mau remittance, mau kris, BI, ya FX sekarang lagi mulai Pak, ya lagi mulai FX. Soalnya saya baru mendapatkan izin FX devisa itu baru di Q3, Q4 2024. Oh baru aja? Baru, jadi saya makanya saya meng-create yang baru lagi, gitu kan. Yang lama-lama sudah jalan, tinggal kita kembangin aja. Tetapi yang ini kita lagi fokuskan, saya lagi fokuskan Pak. Ya, makanya kita sudah lagi bicara dengan beberapa pemain di luar juga yang mereka akhirnya tertarik untuk connect kita juga. Jadi ini tinggal tunggu mainnya aja lah Pak. Lagi tunggu ini, lagi dimasak. Jadi kalau your own business, your own customers itu dibandingkan yang bank as a service itu berapa persen? Customer saya kecil Pak, customer saya paling cuma berapa ratus ribu. Cuman dengan partneran begini kita sekarang jutaan. Cuman saya nggak bisa ngeklaim bahwa itu customer-nya saya. Soalnya kenapa? Itu customer-nya partner semuanya Pak. Sehingga memang itu yang saya bilang, saya nggak pernah berani mengklaim, oh customer saya mendadak jutaan. Nggak mau Pak. Jadi itu virtual account Pak ya? Kalau bukan Pak. Customer-nya bisa bukan hanya virtual account. Ada juga yang account-nya di kita juga Pak. Tetapi tetap saya walaupun di account-nya saya tetap tidak mau mengklaim bahwa itu customer-nya saya. Soalnya kenapa? Itu juga saya selalu ada perjanjian dengan mereka bahwa customer mereka ya customer mereka. Saya ada Chinese wall-nya Pak di dalam. Ya, tapi kalau kayak lending, bookingnya di mana? Bookingnya ada di saya. Ada juga yang kita banyak macam Pak. Saya bisa bookingnya ada di saya, bisa factoring, bisa banyak macam Pak. Memang. Dan itu yang partner itu institusinya apa bentuknya? Saya institusinya bisa banyak macam Pak, bisa finance, kan banyak orang selalu bisa finance. Dulu ada yang art juga ada Pak dulu. Art itu apa sih? Creativity lah. Jadi bukannya financial. Bukan Pak. Jadi memang waktu saya bilang saya tidak mau membatasi, betul-betul saya tidak membatasi harus financial institution. Maksudnya art itu gimana Pak? Oh waktu itu ada gini Pak, mereka itu ada jual beli desain, waktu creativity. Jadi orang kalau lagi mau bikin desain gambar bisa lewat portalnya mereka, pakai mereka gitu loh. Jadi bukan financial, betul-betul mereka itu hanya desain. Jadi Bapak misalnya mereka mau bangsa-bangsa beras sebagai apanya payment gateway-nya? Saya itu akhirnya kita diskusi ya mereka juga kan butuh ada payment channel-nya, ada lagi abis dari sana. Jadi semua bisnis itu kan pasti ujung-ujung bermuara duit kan Pak. Jadi kita membantu mereka untuk financial service-nya Pak. Padahal bisnisnya utamanya itu bukan financial. Tetapi mereka itu desain, gambar lah, apalah gitu kan. Nah, waktu kita diskusi, saya bilang, nggak apa-apa. You desain kan you tetap butuh aja kan. Untuk pembayaran, untuk apa. Nah, itu yang kita bantuin. Nah, Pak. itu bantu dalam arti di-manage ya, mereka punya financial. Iya, di-manage di financialnya, dia punya sistemnya juga. Jadi, mereka butuh cash flow, atau dia butuh payment channelnya, semuanya kita yang link, Pak. Ya, kayak wealth management-nya. Betul lah, secara tidak langsung lah, Pak. Saya sebagai koordinatornya untuk bantuin mereka lah gitu. Tapi kalau secara portfolio Pak, secara portfolio third party itu ada kelas-kelasnya nggak? Maksudnya ada klasifikasinya? Ada lah. Jadi banyak sekali misalnya kalau sekarang saya bisa bilang begini Pak, ada orang yang P2P itu kan masuk kebanyakan ke lendingnya ya. Jadi itu memang tim saya pun saya bagi, ada tim lending. Untuk digital yang lending, ada yang untuk funding, untuk yang payment dan lain-lain. Sehingga tiap kali kita liatin customer ini lebih butuhnya di mana nih. Kalau dia butuhnya di lending, saya bilang, oh ini tim ini kita gerak lah. Oh kalau dia butuh kira-kira related dengan funding, ya deposit apa segala, ini tim funding yang gerak untuk digitalisasinya. Yang lain itu ada tim ketiga. Misalnya dia untuk remittance lah, payment lah, dan any ide apa lagi gitu loh. Jadi memang saya sengaja bikinnya terpisah begitu. Soalnya kenapa? Waktu mengerjakan satu project itu butuh waktu kan Pak. Dan itu prosesnya dari bikin BRD, FSD, testing lah segala itu panjang. Sehingga emang mau nggak mau itu tim harus fokus di sana. Dan
itu juga yang saya sengaja dipecah-pecahnya ke sana sih Pak. Tapi itu semua bisa dirangkum di satu device itu, ada mobile-nya. Ada Pak, kita juga makanya kalau Bapak buka kita sekarang, kalau Sampurna Mobile Banking, Iya. itu kita sebagai sebetulnya nasabah saya kan nggak banyak, saya paling juga cuma berapa ratus ribu. Tetapi ini menjadi salah satu awal cikal bakal supaya orang bisa tahu, you maunya apa lagi sih di sini. Jadi banyak juga sekarang misalnya, Bapak misalnya ada apps, ya udah apps Bapak itu linknya ke saya Pak. Ya kan? Ujung-ujungnya saya bank as a service, Bapak udah nggak perlu ada apa-apa, Bapak link ke saya, Bapak bisa lakukan semuanya. Iya, yang di-provide dari situ. Iya. Yang kalau tim IT-nya itu adalah lebih in-house apa pakai vendor, Pak? Kita kombinasi, Pak. Kita kombinasi. Soalnya kenapa? Saya nggak bisa depend semuanya di vendor. Soalnya banyak juga yang di dalam yang kita harus lakukan juga. Sehingga memang mix. Gitu kan. Kalau saya semuanya sendiri pun ongkosnya terlalu mahal. Ya. Sehingga memang kita mix-nya ada dua, Pak. Jadi ada vendor, ada juga internal. Nah, jadi seperti kalau saya bilang, kita itu tim di saya itu yang tukang bikin idenya lah Pak. Kita ramuannya begini, udah jadi dibikinin, ini ya udah jadi ya, konsepnya ya ini ya gini ya. Saya kasih ke IT, mereka build. Gitu loh. Nanti mereka akan balik lagi, beneran nggak nih begini? Nah, kita yang nge-guide, jangan dong ini harusnya begini, gini, gitu loh. Okay. Sehingga kita yang selalu fronting antara IT dan customer-nya. Nah, antara dengan vendor, itu vendor dalam koordinasi IT atau dalam koordinasi? Kalau vendor itu sudah masuk ke dalam koordinasinya IT, Pak. Okay. Soalnya kenapa mereka itu harus bahasa teknikal kan? Di mana technicalnya itu mereka yang harus bahas, gitu loh. Misalnya, perlu server nggak sih? Backupnya apanya lagi, connect-nya gimana lagi? Nah, itu semuanya teknikalnya di sana, Pak. Cuman ujung-ujungnya kan harus jadi hasilnya. Hasilnya itu kita yang minta seperti ini, kita yang harus desain. Kalau dari, kan Bapak benar-benar business driven nih Pak ya? Betul, ya. Betul. Kalau dari Bapak, kira-kira market ini lagi butuh teknologi apa Pak dalam digital Pak? Sekarang nih Pak, kalau sekarang saya lebih liatin ke security-nya Pak. Jujur aja, sekarang ini ya Pak ya. Karena kalau saya liatin, along the way dalam perjalanan saya sudah pegang hampir lebih dari 8 tahun sekarang gitu ya Pak ya. Dulu kan belum banyak ya Pak ya, kita bilang deepfake, hacker, nggak banyak Pak. Sekarang tambah lama tambah luar biasa gitu kan. Sehingga saya bilang, saya juga sekarang lagi fokusin nih Pak. Saya lagi diskusi lagi dengan pemain-pemain yang di luar, ya bukan hanya lokal, untuk tahu ini teknologi apa lagi yang sebetulnya bisa mitigasi prevention-nya apa gitu kan. Itu yang kita lagi tiap kali kembangin terus. Sebetulnya kita sudah lakukan itu dari 2018-19. Kan sudah adalah kejadian-kejadian itu yang kecil-kecil ya. Tenggat kita nggak kena gitu ya Pak ya. Tetapi setelah kita sudah bangun sendiri Pak. Di dalam ada gitu ya. Kita bangun fraud prevention apa segala yang nggak canggih-canggih banget. Cuman at least itu bisa menjaga gitu kan. Nah, dengan berkembangnya waktu kita selalu liatin lagi, apalagi nih ada kejadian gitu loh. Nah, kita juga selalu komunikasi juga dengan beberapa pemain di luar supaya itu kita bisa membantu lah Pak. Soalnya kan kalau saya liatin kan di luar juga cepet ya perkembangan digitalnya, sehingga memang kita nggak bisa depend on kita aja di lokal. Saya juga selalu banyak komunikasi gitu loh. Nah, dengan komunikasi ya kita juga komunikasi bersama dengan IT pun, apalagi nih sistem kita yang perlu di-upgrade, security-nya apalagi. Dan bukan hanya firewall yang saya pikirkan, itu malah bisa nggak ini beberapa cegahan lah. Jadi kalau nembus nomor 1, nomor 2-nya masih jalan nih, gitu loh. Jadi memang kita ada beberapa yang kita implement. Walaupun itu juga tidak mudah ya Pak ya, soalnya kan kompleksitas di sistemnya itu kan bukan hanya satu, core bankingnya satu, surroundingnya banyak yang minta ampun. Nah itu yang kita mesti jagain satu-satu. Iya, makanya saya lagi berpikir kalau Bapak itu so many third party itu kan ada cost of servicing them juga ya. Ada. Nah cost of servicing them itu
seberapa besar sehingga third party yang sebesar apa revenue-nya yang Bapak bisa terima? Saya nggak bisa bilang langsung seberapa besar, Pak. Namanya kita selalu pasti project-project itu bisa ada yang bisa berhasil, ada juga yang ya akhirnya sosola nggak banyak juga. Yang dimana saya bisa bilang ya paling juga masih ada rugi-ruginya. Soalnya kenapa? Cost of operation-nya segala nggak kena cover. Tetapi bukan berarti kita nggak mau lakukan. Saya bilang tetap harus lakukan. Kenapa? Dengan tetap kita lakukan begitu, Pak, itu kita biasanya bisa enhance. Ada ide lain lagi yang dimana dari yang simple punya kebanyakan kita bilang, udah banyak kejadian, Pak, yang simple-simple itu saya bilang, ini kok nggak making money, saya bilang, saya CFO nih, saya bilang. Ya kadang-kadang topinya mesti pindah lagi ya, Pak ya, gitu kan. Kita udah inovasi, kita topi baru, kita bilang, ini nggak cuan-cuan nih, saya bilang duitnya nggak ada nih. Apa perlu kita tweak sedikit lagi ke sini? Kadang-kadang kita ketemu orang lain, ternyata kita bisa nih pakai sistem yang sama, cuman kita tweak ke sini bisa jadi model yang baru dan partner yang lain yang mau, gitu loh Pak. Sehingga memang dengan ide-ide yang dari simple walaupun kecil kelihatannya tidak not making money, saya bisa turn around itu bisa making money di tempat lain. Sehingga ujung-ujungnya ya kita bisa tutup sama-sama. Soalnya sekali udah bangun sistem itu kan udah sangkos ya Pak ya, udah nggak bisa. Sehingga tetapi kalau sangkosnya itu bisa di-share banyak orang, kan jadi lebih murah. Iya. Nah, operation di bawah Bapak Pak ya? Sekarang di bawah saya Pak. Jadi, baru dipindahin Pak. CFO, operation. Oh saya banyak Pak. Saya itu bisa dibilang hampir 7-8 divisi under saya Pak. Wow. Jadi memang bukan itu aja CFO. Saya nggak bilang bisnis dan produk digital semuanya under saya, treasury juga under saya, operation under saya. Dulu sebetulnya marketing, investor juga under saya. Cuman kita bilang itu bagi-bagilah. Itu dari OJK boleh tuh? Kan tidak. Sebagai operation tapi juga finance. CFO, treasury. Kan di bawah saya ada dual controlnya Pak semua. Oke. Jadi misalnya Pak, saya tahu Bapak lah, Bapak orang banking juga. Jadi Ki, itu kan CFO yang nyatet payment masa di under kamu juga. Saya bilang tunggu dulu, di payment ada di pihak di sini, ada tim terpisah lagi, walaupun reportnya ke saya. Coba di sini itu ada dual control, terus habis itu ada dual control lagi di tempat CFO-nya Pak. Gitu loh, sehingga memang mereka itu bisa saling cek. CEO. Wah, saya nggak boleh ngomong gitu Pak, nggak boleh Pak. Ini podcast Pak, nanti saya bisa bermasalah nanti kemana-mana. Nggak ada joking Pak. Iya. Nah, IT di direksi yang lain. Direksi yang lain Pak. Aduh Pak, nanti saya bisa keriting ini rambut mendadak kalau semua ini saya lagi Pak. Iya. Nah, memang kalau kita lihat kalau IT kenapa IT nggak langsung dijadikan satu aja Pak biar bisnis digitalnya bisa maksudnya banknya sekalian dijadiin sama mungkin satu kan showroom gitu. Iya, cuma kan begini Pak tadi. Kalau saya bilang jadiin satu, bisa yes bisa no. Ada plus minusnya lah Pak ya. Kita kan banyak bisnis lain lagi yang bukan hanya digital kan. Kita ada bisnis lagi yang tradisional itu tetap harus jalan. Kan? Berapa persen Pak itu sekarang tradisional sama tradisional kan sekarang saya bisa bilang kan jujur aja Pak, tradisional kita kan mikro itu kan sistemnya Bapak tahu lah kalau udah Bapak dulu pernah dari BTPN apa segala itu mikro punya sistem itu kan betul-betul nasabahnya kecil-kecil kan. Dan collectionnya juga banyak dan itu nggak gampang. Mudah. Sehingga memang itu core bankingnya harus terpisah sendiri. Pak. Digital kita itu sebetulnya yang saya lakukan, saya itu bukannya membuat digital system Pak. Saya menggunakan sistem yang ada, piggyback Pak. Sehingga saya punya cost supaya tidak terlalu mahal. Paling yang saya bangun itu lebih banyak bukan di core bankingnya, cuman di surroundingnya core banking, gitu loh. Untuk membuat itu digital. Supaya lebih cepat ya. Supaya lebih cepat gitu loh. Sehingga memang IT itu bukan hanya urusan digital, tetapi lebih banyak yang lain juga Pak. Core bankingnya dan lain-lain. Core banking dari yang existing traditional business, bisnisnya.
Sehingga saya hanya menggunakan sebagian dari yang core banking. Kalau Bapak bilang berapa persen sih? Paling 30%, Pak. Gitu. Jadi maksudnya kalau revenue-nya atau nyawanya dari BSS ini berapa persen di digital, berapa persen yang di Nah, konvensional? kalau Bapak udah ngomong begitu, kalau situasi dulu, saya bisa bilang dulu itu mungkin secara profitability kita bisa bilang kebanyakan di bisnisnya. Ya. Tetapi dengan berjalannya waktu, apalagi kondisi tahun ini, tahun lalu ekonomi kurang bagus. Mungkin saya kalau semua banyak yang di dalam pun ngomong shareholder juga, untung ada bank as a service yang kita bangun. Dulu nggak ada, sekarang take off gitu kan. Justru profitnya bisa bilang ini yang menopang ini, Pak. Terbalik sekarang. Lebih besar maksudnya? Iya, gitu kan. Soalnya kenapa? Soalnya situasinya ekonomi kurang bagus. Bahkan kalau ekonomi kurang bagus, NPL-nya tinggi, sehingga memang itu menjadi kendala lah untuk bisnis-bisnis tradisional kan. Bukan hanya kita, sebenarnya semua bank terjadi. Nah, tetapi kan kalau saya punya itu kan kebanyakan fee base, Pak. Sehingga fee base ini yang naiknya luar biasa, yang dimana membantu mengcover biaya-biaya mereka sekarang. Kalau dulu kan saya punya mungkin baru mulai, belum ada apa-apanya di cover oleh mereka. Ya sekarang gantian, Pak. Saling melengkapi. Sudah bisa. Sejak kapan Pak mau take over itu, Pak? Mungkin sudah sejak 2-3 tahun yang lalu, Pak. Gitu. Soalnya kenapa? Sejak 2-3 tahun yang lalu memang dari saya take over kan 2017 kita mulai gerak, udah mulai kelihatan ya Pak. Dari 2018-19 itu udah mulai kelihatan. Makanya dari sangat membantu waktu COVID, sangat membantu sekali ya. Sangat membantu Pak. Apalagi gara-gara COVID, semua kan harus yang kecil-kecil mati semua. Mati Pak. Yang konvensional juga di bawah Bapak, Pak? Oh enggak Pak. Oh enggak. Jadi KPI-nya sekarang gimana cara KPI Pak? Jadi KPI bisnis digital ada di Bapak gitu? Iya, KPI itu di bisnis digital tradisional tetap aja tradisional jalan gitu loh Pak. Jadi ada dua inilah. Saling melengkapi lah Pak. Oke. Gitu loh. Makanya saya kalau dari dulu banyak orang bilang, Pak Hengki, apakah di interview itu berarti saya bank sahabat bank digital? Saya bilang enggak, saya nggak berani ngakuin itu Pak. Soalnya kenapa? Saya lebih condong, saya bilang saya bank hybrid. Ya. Dua-duanya harus jalan. Tapi jadi ke depan Sahabat Sampurna nggak bisa di trademark sebagai bank ke mikro lagi ya? Majority kan visi misinya masih ditulisnya Ya, mikro Pak. Itu akan dirubah visi misinya. Kalau itu tergantung dari banyak pemegang saham. sesuatu. Mungkin begini sih Pak, pemegang saham kan secara Itu waktu keluarnya Sahabat Sampurna kan ke sana. caranya di sana, Iya. itu tetap kita jalanin Pak. Soalnya kita masih lihat ini kan bagus untuk masyarakat ya, untuk Iya. ekonomi Indonesia masih bagus. Ini kan makanya tadi saya bilang channeling. Iya. Untuk saat ini mungkin kelihatan Bapak bisa bilang, oh bank as a service akan bisa melakukan lebih cover gitu kan. Iya. Tapi kan kita namanya dunia berputar ya Pak. Kalau emang kita harapkan Indonesia punya ekonomi tambah lebih baik, masyarakat jauh lebih baik, mungkin ini juga Naik bisa lagi. naik lagi gitu. Tapi ini juga naik lagi, Pak. Amin, sama-sama. Kalau itu kita terbang Pak. Apa dong? Kan dulu ini terbang, ini masih di sini. Sekarang ini nyungsep, ini terbang. Saya harapkan ini dua-duanya terbang gitu loh Pak. Ini terbang naik lagi, ini lebih cepat lagi gitu. Pak. Iya, amin Ya kan? Pak, amin. Itu Karena- maunya begitu. Chance bank as a service itu jauh lebih besar kan? Betul. Karena betul. kurang digarap oleh bank-bank yang lain yang lebih langsung kepada nasabah. Betul, Ya betul, kan? betul Pak. Jadi itu potensinya besar sekali dan Cuman challenge-nya juga banyak Pak. Kompetisi kan sekarang banyak, hampir semua bank juga berusaha untuk lari ke sana ya. Jadi memang kalau dulu saya bisa bilang ya jarang sekali lah kita yang kebanyakan semua lari ke kita. Cuman yang bagusnya itu ya sekarang orang kalau startup sudah kalau nggak ketemu bank sampurna kurang afdol kata orang gitu. mantap. Jadi yang berkompetisi sebagai bank as a service itu ada berapa banyak Pak? Banyak lah sekarang kan kalau saya lihatin kan udah mulai banyak arahnya ke sana juga kan. Tapi Bank Sampurna Digital. tetap nomor 1 Pak? Wah, saya nggak bisa ngomong, Pak. Saya nggak bisa menilai itu, Pak. Saya nggak pernah menilai ke sana. Saya Nah itu menganggap pernah nggak dievaluasi sebenarnya kita sebagai bank as a service itu Itu istilahnya ranking berapa transactional gitu? banking gitu kan. ya saya nggak pernah, makanya balik lagi Pak ke konsepnya. Saya dari dulu kan nggak pernah gembar-gembor bank digital. Saya nggak pernah mau
cari-cari survei, saya bagus nggak sih apa? Aduh, nggak usah lah, saya bilang pusing gitu kan. Kenapa? Saya lebih baik, saya tetap lakukan inovasi gerak terus, dan at least saya bisa show by the result. Mungkin dulu awal-awal nggak ada Pak yang menganggap saya, jujur aja, even di internal pun siapa sih mau menganggap channel ini, nggak ada, soalnya not making money Pak. Ya kan? Sejak 2019 bisa dibilang ya itu pemegang saham sampai kaget sendiri. Ini apaan nih mendadak transaksi segini banyak? Gitu loh. Kita nggak usah pamer. Mereka bisa lihat sendiri ujung-ujungnya. Sehingga itu juga yang akhirnya jadi perhatian gitu kan. Kayak salary payment itu ada juga? Ada Pak. Kita juga ada, malahan ada dari beberapa company dari luar itu mau kerjasama dengan kita untuk lakukan itu juga. Jadi memang banyak modelnya Pak. Education juga kita pernah masuk, gitu kan? Education untuk membantu mahasiswa-mahasiswa. Kan tadi ada art, education juga kita pernah masuk. Banyak macam Pak modelnya. Jadi kita juga cobalah Pak. Selama tidak pernah dicoba, kita sebetulnya tidak pernah tahu. Sebetulnya saya juga pernah coba itu petani, bukannya enggak. Soalnya kan mikro juga ya Pak ya. Cuma kita mau digitalize. Cuma memang nggak mudah Pak. Kalau udah mainin di tingkat sana, kita sudah pernah coba itu seperti, ya saya nggak mau menganggap yang itu ya Pak ya. Soalnya nggak enak. Ada yang sebetulnya kita udah duluan. Jadi sebetulnya buka account apa nggak usah di Bank Sampurnanya. Gitu kan, itu kita sudah mulai dari 2015 sebetulnya. Dan itu saya laku pandai, kita turun dan akhirnya kita belajar, kita bilang wah ternyata di bawah itu idenya bagus, tetapi implementasinya itu tidak semudah yang kita pikirkan. Soalnya kenapa? Ya mungkin culture-nya yang di bawah Pak unbankable itu tidak mudah ternyata. Dan itu kita saya pelajari terus. Akhirnya biasanya saya turun ya Pak ya. Saya tuh biasa turun ke bawah, ketemu ibu-ibu. Pakai agent itu ya? Ada agent ada, dan kebanyakan saya pakai orang kita sendiri. Dan saya ikutan turun Pak, supaya belajar Pak. Saya pernah ketemu tukang becak lah, ibu-ibu. Saya bilang, waduh, ya duitnya sih nggak banyak sih. Ya 30.000, 50.000. Cuman dengan kita melakukan investasi untuk begitu, saya bilang, kapan balik modalnya? Saya bilang, nggak bisa gitu loh. Kalau mau dibikinin digital, bukannya saya tidak berusaha. Saya dulu udah bikinin digital, Pak. Yang untuk ibu-ibu segitu kayak begitu. Tetap, Pak, tough untuk mengedukasinya. Soalnya kenapa? Indonesia luas banget. Sabang sampai Merauke. Saya Bank Sampurna, bank kecil. Biayanya bisa berapa? Nggak ke-cover. Makanya saya selalu bilang, untuk membantu yang kalangan di bawah itu sebetulnya harus kerjasama antara pemerintah dan swasta berbarengan, Pak. Kalau nggak bakalan bisa. Saya sudah turun, akhirnya saya bilang, wah saya nggak kuat. Bukannya saya nggak mau lanjutin, Pak. Nggak kuat bayarnya, Pak. Soalnya kenapa? Itu ongkos ngajarin itu jauh lebih mahal dari yang kita dapetin. Betul. Pak, menarik sekali ya. Kembali kalau kita terusin ini panjang nih. Nggak selesai-selesai. Dari yang Bapak mulai dan kemudian yang unik kan, Bapak itu merintis yang bank as a service ya Pak ya. Di mana bank lain mungkin juga udah merintis ke sana, tapi bank lain juga income dari yang backbone-nya lebih besar daripada bank as a service. Soalnya dari dulu udah gede Pak mereka. Iya, nah tapi yang income ternyata bank as a service-nya bisa lebih besar dibandingkan yang konvensionalnya kan. Saya kira cuma Bank Sampurna kali, itu luar biasa ya. Soalnya bank saya bank kecil Pak. Iya. Kunci keberhasilannya apa Pak kalau untuk bisa menjadi bank as a service yang menjadi pilihan? Mungkin yang bisa saya bilang adalah kita mesti persisten ya Pak ya. Soalnya challenge-nya banyak. Dan tiap kali kita mau coba yang baru itu hambatannya itu luar biasa Pak. Dari internal dan eksternal. Dan kalau kita nggak persistennya kenceng Pak, pasti kita udah pasti pada nyerah. Persisten kan ada cost-nya Pak ya? Oh iya. Return nggak itu? Kalau saya bilang sekarang Pak, return Pak. Oke. Kalau dibilang 2 tahun yang lalu belum return? Belum tentu return Pak.
gitu. Tapi karena persisten jadi return. Di Ya. return, Pak. Soalnya kenapa? Memang untuk menghadapi challenge-challenge itu butuh kesabaran dan emang nggak mudah ya Pak ya. Dan bukannya ujung-ujungnya bukan masalah duit aja. Sakit hatinya banyak Pak. Makan hatinya juga Kan banyak. hatinya terbuat dari karet, Pak. Tidak mudah patah hati. Soalnya challenge-nya terlalu banyak Iya, Pak. iya. Iya, Dan iya. hambatannya juga banyak dan mau nggak mau ya memang harus persisten terus, gerak terus. Dan yang saya selalu bilang ke tim juga, setelah ini pun kita harus gimana meningkatkan servisnya Pak. Soalnya kenapa? Kita berhubungan B2B itu service kan Pak. Iya. Saya mau nggak mau ya, jujur sama saya Pak, siapapun mitranya boleh telepon saya 24 hours. Wow, Bapak nggak tidur, Pak? Ya tergantung dia ngatur. Pak, kadang-kadang ada yang malam-malam Pak. Gitu kan. Saya kadang-kadang kebanyakan WA kan, banyak kan. Iya, Kan iya. nggak apa-apa, saya nggak ada masalah. Kan soalnya kenapa Pak? Waktu pertama kali mulai itu kan nggak mudah Pak, challenge-nya Iya. banyak. Sekarang ya udah mendingan lah, orang juga sudah tahu apa segala. Tetapi memang service itu penting juga. Baik, Iya, baik. awal-awal Iya. service excellence. Nggak banyak direktur yang mau ditelepon 24 jam sih, Pak ya. Soalnya namanya digital Pak, itu sekali setak Iya, mati tuh Pak transaksi semuanya. betul. Dan saya punya income kan dari Di situ. sana Pak digital. Iya, iya. Baik, Pak Irwan, Pak Hengki, menarik sekali. Luar biasa. Tapi karena waktu kita harus selesaikan diskusi kita, Pak. Nggak apa-apa Pak. Jadi pemirsa, luar biasa hari ini kita dapat sesuatu yang baru. Iya. Ya. Pernahkah kita consider bahwa digital banking itu bukan hanya langsung ke market, ya, langsung ke nasabah, tapi sebagai as a service, third party, pihak lain yang punya nasabah gitu ya. Dan ini bisa tumbuh sedemikian besarnya sehingga tumbuh melebihi dibandingkan conventional banking yang sudah dibina bertahun-tahun ya. Jadi itu adalah suatu hal yang unik ya yang kita pelajari hari ini, yang tentunya seperti Pak Hengki katakan tidak mudah dicapainya. Kalau orang ngelihat waktu suksesnya kelihatannya gampang gitu ya. Tapi pada saat membangunnya itulah yang susah, yang dimana kita hari ini beruntung kita mendapatkan intisarinya dari Pak Hengki. Ya, jadi kita dapat intisarinya. Apakah kita setabah Pak Hengki bisa membangun seperti itu? Ya itu pertanyaan yang lain ya kan. Untuk bisa sukses ya kita harus bisa tabah, katanya Pak Hengki, persisten ya. Dan pada saat itu mungkin banyak godaan nih, balik nggak duitnya, kita persisten seperti ini, ada hasilnya nggak nanti ya. Tapi setelah benar-benar dilakukan dengan persisten, ternyata membuktikan bahwa pohon yang ditanam bisa memberikan buah yang baik sekali ya, yang bahkan melebihi dari yang diharapkan ya. Demikian pemirsa, kita akan jumpa dalam Road to Digital Banking Awards 2025 yang lain. Sampai jumpa.